Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan bagi kita di sore hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur karena 24 Desember 2022 kita kembali boleh ada bersama-sama dalam ibadah malam kudus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita dari Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya ingin bertanya dan saya butuh jawaban. Mana yang biasanya lebih menarik? Mana yang biasanya lebih cepat menarik perhatian saya dan Bapak Ibu dan membuat kita lebih percaya kepadanya? Karenanya kota ini kurang diperhatikan. Kota Bethlehem ini kurang diperhitungkan secara politik, secara sosial ekonomi, bahkan agama. Dia kadang dilupakan, dia kadang disepelekan. Tapi justru dari lorong gelap kota kecil Bethlehem itulah bersinar yang namanya terang baka itu. Dari kota kecil itu, kota kecil Bethlehem itu muncul seorang pemimpin besar. Dari kota kecil, kota Bethlehem itu kota yang tidak dianggap itu atau orang kecil, wajah buruk, muka masam dengan badan kurus. Ini yang senyum-senyum ini firman. Saya tadi awal bilang saya akan bertanya dan saya butuh jawaban. Kira-kira badan kekar, murah senyum, orang besar, ataukah orang kecil, wajah buruk, muka masam, badan kurus lagi? Ya, di bagian bawah saya butuh satu orang jawab. Satu saja mewakili. Murah senyum ya. Yang tadi mana jawab murah senyum? Oh, sebelah sini. Murah senyum di bagian depan saya. Yang Bapak Ibu pilih siapa? Dari dua orang tua ini, dua kriteria ini. Orang yang hidup sederhana. Dua ini yang tadi saya bilang, tampan, kekar, murah senyum, terus orang besar, terus yang kedua wajah buruk, orang yang kecil, kurus lagi.
muka masam. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang di atas murah senyum. Sebelah saya murah senyum juga. Sebelah murah senyum. Ya, tidak apa-apa, itu pilihan ya, pilihan masing-masing. Dan saya juga punya jawaban. Biasanya orang akan pilih yang murah senyum. Manusia akan lebih memperhatikan dan menaruh perhatian secara khusus kepada orang yang besar, tampan, cantik, murah senyum, dibandingkan dengan yang tadi saya bilang, su kecil, muka masam, kurus. Kayak siapa? Kayak Indonesia. Iya tuh, ini kayak Indonesia tuh. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa sainsnya, orang kadang kala gagal untuk berpikir jernih ketika dia baru melihat sesuatu. Padahal mungkin saja ya Bapak Ibu, padahal mungkin saja orang yang badan besar, murah senyum, tampan, mungkin saja ya, dalam tanda petik, mungkin saja perangainya buruk dibandingkan dengan yang tadi saya bilang, kecil, wajah buruk. Mungkin saja orang itu orang yang dermawan, orang yang baik. Tapi tidak apa-apa, itu pilihan masing-masing orang. Nanti dalam perjalanan waktu baru kita akan melihat kira-kira yang saya pilih itu betul atau tidak. Nah Bapak Ibu Saudara, ada kata bijak yang juga berkata begini, kecil itu indah. Tapi menjadi yang terkecil itu selalu tidak enak. Yang terkecil itu biasa diabaikan. Tadi pilihan toh, saya kasih pilihan, ternyata Bapak Ibu abaikan yang kecil tadi. Kadang yang kecil itu dipandang remeh. Kadang yang kecil itu bahkan sering kali diejek. Kalau ada pembagian uang Bapak Ibu Saudara, kalau ada pembagian uang, pembagian hadiah, lalu kita mendapatkan yang paling kecil, pasti orang tidak mau menerimanya. Kenapa dia dapat besar, harus saya dapat yang kecil? Dia suka-suka yang kasih lah. Gitu. Suka-suka yang kasih, dia mau kasih besar, dia mau kasih kecil, kita menerima. Nah kadang kecil itu tidak enak, kecil itu diabaikan, kecil itu dilupakan Bapak Ibu Saudara, kecil itu kadang diejek. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada kerja kota kecil ini kemudian menjadi pusat perhatian orang secara luar biasa. Iya. Karena daripadanya bangkit pemimpin terbesar. Dari kota Bethlehem, kota kecil, kota yang tidak dianggap itu, Allah membuat perkara yang besar sepanjang sejarah manusia. Sampai hari ini kita sedang memperingati. Dari kota kecil ke kota kecil. Jemaat membuat Nabi Mika mengenai perkara di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi di mana orang-orang mementingkan dirinya sendiri. Pengharapan ini disampaikan Mika, dan pengharapan ini menjadi berita pengharapan dan sukacita, karena ternyata yang terkecil mendapatkan kasih dan perhatian dari Allah. Ini berita yang memberi harapan baru, sebab Mika menyampaikan berita ini Bapak Ibu Saudara sesudah membuat kejatuhan Samaria ibu kota kerajaan Israel dan kejatuhan Yerusalem ibu kota kerajaan Yehuda, bahwa Samaria dan Yerusalem akan jatuh hancur, tetapi penyelamatannya adalah dari yang terkecil, yaitu Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata itu Bapak Ibu Saudara akan menjadi sumber damai sejahtera, karena dia sendiri akan memberikan kedamaian itu kepada umat milik kepunyaan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bethlehem kota kecil menjadi berkat bagi dunia ini, maka hidup saya dan Bapak Ibu Saudara juga harus menjadi berkat bagi sesama, di mana saja Tuhan tempatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Perayaan Natal bukan hanya sekedar pesta
perayaan Natal adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara mendapatkan berkat itu dan membagikan berkat itu bagi banyak orang. Tidak hanya di perayaan Natal, tapi di hari-hari lainnya. Perayaan Natal bukan berarti ada baju baru, cat rumah baru, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa memberikan kasih dan berkat itu kepada banyak orang. Kita lebih mementingkan menikmatinya sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ukuran manusia, tapi pada kuasa dan campur tangan Allah sendiri. Saya dan Bapak Ibu Saudara kita harus percaya bahwa hidup kita, entah itu kecil besar, berada dalam naungan kasih Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini, yang memampukan kita merayakan Natal di tahun ini, tapi juga mempersiapkan diri kita mengakhiri tahun 2022. Tapi pertanyaannya, benarkah Tuhan sudah lahir benar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara? Syair lagu Kidung Jemaat 94 ayat yang keempat. Hai kota mungil Bethlehem, berbunyi begini. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami. Selamat mempersiapkan diri merayakan Natal Kristus 25 Desember 2022, dan selamat mempersiapkan diri kita memasuki tahun baru 2023. Kita percaya Tuhan menjaga dalam kehidupan kita di tahun ini. Tuhan juga yang akan mengantar kita melewati tanggal 31 Desember dan memberikan tetap kehidupan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara dalam menikmati 1 Januari 2023. Tuhan berkati firman, Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, palungan di Bethlehem menjadi titik awal tahun di Golgota. Bayi di Bethlehem adalah penjelmaan Allah yang mau menderita ganti saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam sukacita malam Natal hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara kita mesti ingat bahwa merayakan Natal adalah bukan sesuatu yang pesta pora dan lain-lain sebagainya, tapi merayakan Natal dengan hati yang teduh, hati yang damai, hati yang penuh sukacita. Rayakan Natal dengan hati yang tenang dari segala hidup kepentingan dunia ini. Belajarlah menjadi yang terkecil dalam ego dan merendahkan hati, sebab sesungguhnya saya dan Bapak Ibu Saudara kita kecil di mana Tuhan. Keempat, kebesaran kata bukan ritus-ritus, tapi alangkah baiknya nyata dalam kehidupan kita. Yesus harus lahir dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yesus harus lahir di Bethlehem hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Yesus harus lahir dalam Bethlehem kehidupan keluarga kita. Yesus harus lahir dalam Bethlehem tempat tugas dan tanggung jawab kerja kita masing-masing. Yesus harus lahir dalam Bethlehem di mana saja Tuhan tempatkan kita. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata selamat Natal, bukan sekedar ritus agama yang tiap tahun kita rayakan. Dan masing-masing orang silakan menjawab. Setelah kita lewat, mungkin ada yang waktu marah 10 tahun, tapi pas masuk tanggal 24 Desember kembali pulang, semua masuk Natal. Mungkin ada yang tidak senang satu dengan yang lain, suruh masuk Natal, kembali pulang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan rencana janji penyelamatan Allah bagi manusia melalui kehadiran Mesias yang sudah lahir sebagai bayi di Bethlehem Efrat. Dia akan datang kembali sebagai arti yang akan. Maka melalui membuat Nabi Mika pada pengumuman perayaan malam Natal hari ini, kita diingatkan beberapa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Bethlehem itu kota kecil, tapi dari kota kecil itu rancangan Allah dilakukan. Rahel mati di kota itu. Nenek moyang Daud yaitu Rut tinggal di situ. Raja Daud lahir di situ. Yesus Kristus menyelamatkan
bahkan menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera. Alkitab bilang, bukan yang dilihat manusia, bukan yang dilihat umatnya, tapi yang dilihat kedalaman hati setiap orang. Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Di malam Natal ini, Bapak Ibu Saudara, seakan kita hendak berada pada kata baik, baik itu sekali lagu, puisi dan sebagainya. Pasti semua orang akan bicara, Tuhan, terima kasih. 2022 sampai ada di tanggal 24 Desember. Pasti semua orang akan bilang terima kasih. Saya sakit, tapi Tuhan sembuhkan dan hari ini saya bisa menikmati 24 Desember. Pasti ada banyak orang ingin merajut kata-kata yang luar biasa dalam kehidupan. Orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani 39, dan kalau nyanyian ini selesai, persembahan masih dijalankan, kita akan instrumen sebentar dan kemudian lanjut dengan nyanyian